Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi, stambuk A1L1 1982, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang pencernaan lipid. Ya baik, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam penyisilan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid juga mencakup molekul seperti asam lemak dan turunannya, termasuk tri-D-monogliserida dan fosfolipid, serta metabolit lainnya yang mengandung sterol seperti kolesterol. Meskipun manusia dan mamalia lainnya menggunakan berbagai jalur biosintesis untuk memecah dan menyintesis lipid, beberapa lipid esensial tidak dapat dibuat dengan cara ini dan harus diperoleh dari makanan. Ya lanjut, dalam metabolisme lipid adalah penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak, individu dan gliserol bersama kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Proses pencernaan. 1. Pada mulut. Pada mulut makanan bercampur dengan kelenjar ludah yang mengandung enzim lipase lingual. 2. Di esofagus tidak ada pencernaan. 3. Di lambung terjadi. Di lipase lingual memulai hidrolisis terbatas. Trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak. Di lemak susu lebih banyak dihidrolisis. Di lipase lambung menghidrolisis lemak dalam jumlah terbatas. 4. Di usus halus terjadi. Di bahan empedu mengemulsi lemak. Di lipase dari pankreas dan di dinding usus halus menghidrolisis lemak dalam bentuk emulsi menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Di fosfolipase dari pankreas menghidrolisis fosfolipid menjadi asam lemak dan lisofosfogliserida. Di kolesterol esterase dari pankreas menghidrolisis ester. Berikut proses pencernaan lipid pada keju. Keju, makanan besar dihancurkan, kemudian gumpalan dihancurkan oleh garam empedu, kemudian menghasilkan molekul lemak dan diuraikan lipase menjadi molekul asam lemak. Kemudian molekul gliserol diabsorpsi oleh jonjot usus diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, kemudian di bawah darah ke jaringan atau organ. Mulut dan lambung. Proses pencernaan lemak yang signifikan dimulai dari mulut dan lambung. Namun enzim lipase lingual yang dihasilkan pada kelenjar ludah bawah lidah yang memasuki lambung disebut enzim lipase lambung, yang memiliki fungsi untuk menghidrolisis triasilgliserol lipid yang mengandung asam lemak rantai pendek hingga beberapa rantai sedang yang bersifat polar. Mekanisme kerja enzim lipase
lingual, dan enzim lipase lambung adalah dengan cara memutuskan ikatan ester. Sedangkan untuk rantai panjang, karena sifatnya yang nonpolar, rantai panjang akan beragregasi dengan sesama jenisnya atau dengan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar lainnya, misalnya seperti kolesterol dan senyawa-senyawa trigliserida lainnya. Dalam esophagus, lemak pun hanya selintas melewatinya. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke usus halus. Pada usus halus, pencernaan triacylglycerol lipid yang utama terjadi di dalam usus halus. Proses ini selalu melibatkan air. Secara umum lemak sukar bercampur atau biasa disebut nonpolar. Maka dari itu, perlu proses emulsifikasi lemak terlebih dahulu agar selanjutnya lemak dapat dicerna. Proses emulsifikasi diawali ketika lemak memasuki usus halus. Lalu hormon kolesitokinin memberi kode pada kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengemulsi lemak menjadi bentuk yang lebih kecil hingga 300 kali lebih kecil. Dengan bantuan enzim lipase pankreas, lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Hasil hidrolisis ini menjadi mikel atau butir-butir lemak dengan bantuan garam empedu. Mikel akan digunakan untuk mengangkut asam lemak ke rantai panjang ke dinding usus agar bisa diabsorpsi. Selanjutnya asam lemak akan masuki ke sel absorptif dan berubah menjadi trigliserida, lalu bergabung dengan protein membentuk kilomik. Lalu ia akan keluar dari sel absorptif secara eksositosis dan masuk ke pembuluh limfe untuk beredar di sirkulasi darah. Adalah penjelasan tentang pencernaan lipid. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.